seluruh jamaah itikaf yang masih di bawah, yang masih asik ngobrol jagongan di bawah, mohon kiranya tanpa mengurangi rasa hormat berkenan untuk ke ruang utama mengikuti kajian majelis itikaf yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Syamsul Bakri. Kemudian untuk jamaah putri sekali lagi mohon kerjasamanya untuk bisa maju ke depan untuk mengikuti kajian. Mohon yang tadarus bisa berhenti sejenak, kita ikuti bersama-sama ngaji bareng, semoga menambah hasanah keilmuan kita dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Kemudian sekali lagi handphone bagi yang membawa handphone untuk bisa dimatikan sejenak, di silent demi khidmatnya kita dalam thalabul ilmi dan semoga menjadi berkah untuk kita semuanya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdu hamdih wa nashkuru haqqa syukrih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Profesor Dr. Syamsul Bakri MAG, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yang insyaallah akan mengisi kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur yang tak terhingga marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan ridha Allah taala kita masih diberikan kenikmatan yang tak terhingga, yaitu nikmat sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk bersama-sama thalabul ilmi sekaligus i'tikaf di Masjid Agung Al-Aqsa Klaten dengan niat karena Allah, dengan niat lillah, insyaallah menjadi berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang beruntung mendapatkan ridha Allah taala, terlebih lagi mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat majelis i'tikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian dimulai, mohon izin kami sampaikan biodata narasumber kita yang insyaallah akan menyampaikan kajian pada malam hari ini. Beliau bernama Syamsul Bakri, Profesor Dr. Kiai Haji Syamsul Bakri MAG. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Afkar Tegalrejo Batur Klaten. Beliau adalah Wakil Rektor 3 UIN Raden Mas Said Surakarta. Moto hidup beliau adalah hidup itu mengalir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini beliau akan menyampaikan kajian yang berjudul Puasa dan Kehidupan Sosial. Sebelum beliau mengisi kajian, perlu kami sampaikan, kami persilahkan nanti setelah beliau memberikan kajiannya, dipersilahkan untuk menyampaikan sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan dalam persoalan kehidupan ataupun umat, bisa disampaikan kepada beliau, dan dengan senang hati dari panitia diharapkan semuanya bisa banyak yang bertanya. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan. Langsung saja mengingat waktu kepada beliau Al-Mukarram Profesor Dr. Syamsul Bakri MAG untuk berkenan menyampaikan kajian. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah iktikaf Masjid Agung Al-Aqsa, saudara saya, saudara moderator Ustadz Hasyim Asy'ari MPDI, dan seluruh yang hadir pada malam hari ini yang dirahmati Allah. Pertama, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala
pada malam hari ini kita diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Salawat dan salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya minadz dzulumati ilan nur, dari perkataan, pemikiran, perbuatan yang gelap dan menggelapkan menuju kepada perkataan, pemikiran, perbuatan yang cerah dan mencerahkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya akan memaparkan tentang puasa dan kepedulian sosial serta Ramadan dan perubahan sosial. Yang pertama terkait dengan bagaimana seorang yang berpuasa itu adalah pembelajaran sehingga kita akan menjadi orang yang lebih muttaqin, dan dampaknya adalah kita akan memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Islam tidak membenarkan adanya kesalehan individual yang hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kesalehan sosial itu harus memiliki dampak bagi masyarakat di sekitarnya. Maka orang yang hanya memburu surga untuk dirinya sendiri, dia adalah orang yang memiliki sikap egoisme spiritual. Dia egois, tidak peduli kepada yang lain. Maka puasa itu adalah model pendidikan yang ditentukan oleh syariah yang memiliki dampak hubungan yang baik secara vertikal maupun secara horizontal. Maka tujuan orang puasa sesungguhnya sebagaimana kata Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya orang itu menjadi lebih bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithali awamirillah wajtinabi nawahih, yakni menjalankan seluruh apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan itu perlu menjadi sikap mental bagi orang muslim yang berpuasa. Sebagaimana kita tahu, puasa secara syar'i adalah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Tetapi secara sofistik tidak berhenti di situ. Puasa harus juga melibatkan hati, melibatkan perasaan, agar tidak sekedar orang melakukan ibadah fisik, tetapi juga ibadah yang sifatnya spiritual. Pun begitu sholatnya. Sholat bukan hanya melakukan bacaan dan gerakan, walaupun secara syariah sudah syah, tetapi sholat adalah sebuah penyembahan, sebuah komunikasi intensif antara makhluk dengan Khalik. Maka secara fikih, orang yang sholat tapi pikirannya kemana-mana, secara fikih sah, asal sesuai syarat rukun. Tetapi dalam perspektif tasawuf, mengapa dia berkomunikasi dengan Allah tetapi hatinya kemana-mana? Itu menjadi problem. Maka kata Imam Malik, barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf maka fasik. Tetapi sebaliknya, barang siapa bertasawuf tidak berfikih, dia zindik, menyimpang. Seperti nggak usah sholat, nggak usah pakai gerakan, saya meditasi, langsung hubungan dengan Allah. Seperti aliran kepercayaan, itu meditasi mencetak hubungan intensif antara manusia dengan Allah, ya. Tapi meninggalkan fikih, zindik. Pun begitu, kita sholat, bacaannya bagus, sujudnya betul, rukunya betul, tapi tidak melibatkan hati, itu fasik, ya. Maka harus dua-duanya. Secara fisik kita melakukan, secara batin sama. Pun begitu puasa. Puasa itu jenengan sejak awal puasa, sejak sahur, lalu fajar shadiq, sejak imsak, sejak subuh, mengumpat-umpat terus, puasa tetap sah, tidak batal. Menipu, berbohong, bahkan jangan membunuh, maling, sah puasa secara fikih. Karena di dalam fikih tidak ada doktrin bahwa melakukan pembohongan
membatalkan puasa? Sah. Tetapi apalah artinya puasa jika itu dilakukan? Secara fikih sah, tapi secara sofistik dia tidak berpuasa karena tidak menahan diri. Dia menahan makan, tapi hatinya, pikirannya, mulutnya tidak terkontrol sama sekali. Inilah pentingnya memahami konsep-konsep agama dengan melibatkan pendekatan hati, bukan sekedar fisik. Pun begitu orang iktikaf, orang zikir, bukan sekedar kalimat-kalimat zikir yang diucapkan, tapi hati harus diikut sertakan. Kata kuncinya adalah mengikut sertakan hati, bukan sekedar ucapan. Apa salah dengan ucapan? Tidak, tetapi tidak sempurna apabila hati tidak dilibatkan. Karena zikir sesungguhnya adalah hati. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, zikir yang sesungguhnya baru terjadi ketika orang itu jejak-jejak lisan hilang. Dia sudah terhanyut dalam kalimat zikir. Nah, zikir lisan itu perlu untuk memasukkan kalimat zikir ke dalam hati. Lalu dihayati, dihunjamkan dalam bawah sadar. Sehingga ke depan orang akan bisa zikir tanpa kalimat zikir. Ketika kita bahagia, zikir. Tertawa, zikir. Sedih, zikir. Ke tempat wisata, zikir. Ke masjid, zikir. Kalimat zikir dan hati sudah menjadi satu. Sehingga zikirnya menjadi zikir permanen. Tujuannya sebenarnya adalah itu. Pun begitu puasa, kita perlu melakukan penghayatan terhadap amaliyah yang biasa kita lakukan. Satu, agar kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, agar kita memiliki perasaan yang sensitif, empati, peduli kepada orang-orang, terutama para fakir dan miskin. Ketika kita berpuasa, tidak ada bedanya apakah itu bos besar atau orang yang sangat miskin sekali. Mereka juga tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Sama, perasaannya sama ketika puasa. Lah, bagaimana perasaan itu dibawa setelah puasa? Memiliki perasaan yang sama. Artinya tetap peduli. Jadi puasa sendiri ketika kita lapar, dahaga, artinya kita harus menyadari bahwa banyak orang yang memiliki kejadian seperti itu, bahkan ketika di luar puasa. Maka disambung dengan zakat fitrah. Tujuan zakat fitrah itu sederhana sebenarnya. Pada zaman Nabi, banyak orang-orang yang lapar. Tetapi Nabi, jangan ada yang lapar ketika hari raya Idul Fitri. Maka ada yang namanya zakat, disyariatkan zakat fitrah. Jadi tujuan zakat fitrah itu supaya tidak ada umat Islam yang kelaparan ketika hari raya Idul Fitri. Tentu sekarang zaman sudah berbeda ya. Jarang ada orang tidak punya beras. Tapi kita harus tahu mengapa disyariatkan zakat fitrah pada awal Ramadan sampai dengan sebelum khotib turun dari mimbar khutbah. Itu artinya supaya tidak ada umat Islam yang kelaparan, tidak bisa makan pada perayaan Idul Fitri. Ini adalah bagaimana membawa puasa, zakat, supaya kita memiliki kepedulian. Jangan sampai kepedulian hanya Ramadan. Setelah selesai Ramadan, pada bulan Syawal, kembali lagi ke sifat pelit. Itu bukan. Kita gagal dalam pembelajaran. Kita gagal dalam munajat, dalam zikir, dalam amaliyah Ramadan. Karena kebaikan kita hanya di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan tentunya pembelajaran untuk diterapkan pada bulan-bulan berikutnya. Terutama pada soal kepedulian sosial. Maka ketika puasa, kita itu bukan hanya melihat orang yang di bawah kita secara ekonomi, tapi merasakan. Apa artinya merasakan jika tidak dilanjutkan dengan aksi? Afeksi, ini afeksi ya. Puasa itu afeksi, merasakan bahwa oh lapar itu begini. Nanti memunculkan psikomotorik, memunculkan namanya kognitif, pengetahuan. Bahwa lapar itu memang menyedihkan, kemiskinan itu menyedihkan. Maka ada sabda Nabi, kemiskinan dekat dengan kekufuran. Apa itu? Ya karena orang yang miskin tidak punya apa-apa, dia cenderung
untuk lebih memiliki sikap dalam tanda petik jahat itu kan. Ya kalau kita lapar sekali ada dompet di jalan, kalau kita banyak duit tidak tertarik. Tapi coba sudah tidak makan 5 hari, keluarga tidak punya apa-apa, itu artinya kefakiran dekat dengan kekufuran itu kesempatan untuk bertahan hidup. Ini yang pertama, tentang puasa itu harus berdampak pada kepedulian sosial. Sehingga jika setelah Ramadan kita tidak memiliki kepedulian, kita gagal dalam pendidikan Ramadan. Walaupun secara fikih puasa kita utuh, tapi kita gagal dalam dampak perubahan. Seperti anak sekolah bisa saja nilainya bagus kan. Tapi kalau tidak merubah karakter setelah lulus, dipertanyakan, apalah artinya sekolah? Mengapa tidak ada perubahan? Padahal 3 tahun dia harus sekolah. Inilah pentingnya spirit Ramadan adalah untuk kepedulian sosial. Di samping tentunya prinsipnya untuk meningkatkan kesalehan individual. Maka dalam Islam itu ada 3 komponen pokok. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Iman ilmunya akidah. Islam ilmunya adalah syariah. Menanda orang Islam tidak itu kan dilihat dari syariah. 3 ihsan. Ilmunya menjadi ilmu akhlak dan tasawuf. Maka akidah yang benar menjadi tidak ada artinya jika tidak diimplementasikan dalam syariah yang lurus. Percaya bahwa sholat itu wajib tapi tidak sholat. Percaya puasa itu wajib tapi tidak puasa. Ini adalah akidahnya benar tapi syariahnya menyimpang. Syariah yang lurus mesti harus berdampak pada perbaikan akhlak. Maka sholat itu diperuntukkan apa? Dampaknya harus tanha anil fahsya wal munkar. Maka kalau ada orang sholat tapi kok perilakunya penuh dengan kejahatan, ada yang salah dalam memahami sholat. Karena sholat hanya dipahami bacaan dan gerakan. Ada yang salah dalam melakukan puasa Ramadan. Jadi apapun ibadah dalam Islam, lebih-lebih puasa, karena puasa itu unik ya. Puasa itu khusus ibadah yang diperuntukkan untuk Allah itu hanya puasa. Maka ada hadis qudsi, as-shaumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan memberikan balasan. Tidak seperti yang lain. Kedua, puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak terbuka ruang untuk riak dan pamer. Orang bisa pamer dengan sholat, orang bisa pamer dengan zakat, sedekah, apalagi haji. Yang sering dipamerkan itu kan haji. Iya, betul. Kalau sudah haji kok nggak disebut haji itu rasanya 40 juta loh. Wah, disebut bangetan itu. Ngumpuli S3 itu. Iya. Dan sebagainya. Tapi puasa, orang tidak bisa berpura-pura, tidak bisa riak dengan puasa. Berpura-pura berpuasa bisa, tapi tidak bisa riak di dalam puasa. Mau riak apa coba? Kalau sholat lalu makmumnya cantik-cantik ya, pasti bacanya diperbagus kan. Kurang apa ini kurang? Ya Mas Yudis itu. Iya. Pasti itu kan. Anak muda kok jadi imam, makmumnya cewek-cewek cakep atau calon mertua pasti diperbagus. Sampai mikir jangan sampai ada salah sedikit pun. Iya. Terbuka untuk riak. Apalagi sholat sunat lama sekali. Wah, saya dilihat dari ini harus lama, harus sholat terbuka sekali untuk riak. Puasa tidak ada ruang sedikit pun untuk riak. Itu uniknya puasa. Maka ibadah puasa itu sangat mistis. Mistis itu dalam bukan orang kok gaib, orang kok penuh dedemit enggak ya. Mistis itu dari kata mu, artinya tersembunyi. Maka kalau ada mistik-mistik, oh berarti sing raketok. Puasa kok ngitok banget enggak lah. Puasa itu hati itu kan. Bisa mengibuli siapapun, tapi itu hanya dia dan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Maka sifatnya ibadah satu-satunya paling unik adalah puasa. Itu kepedulian. Yang kedua terkait dengan Islam dan Ramadan dan perubahan sosial, bahkan dunia. Sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Qadr, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaiton,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam penentuan, malam yang menentukan. Itu kata kuncinya ya Bapak Ibu. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang akan menentukan sejarah ke depan. Baik secara umat Islam, masyarakat dunia, ataupun secara pribadi. Orang desa mengatakan bulung. Wah itu bulung, itu Lailatul Qadar. Ini. Lalu hadis-hadis banyak mengulas, Nabi banyak bersabda soal-soal kapan Lailatul Qadar. Maka biasa dikatakan 10 malam terakhir Ramadan. Lalu malam-malam ganjil dan sebagainya. Tapi kepastian tidak ada yang tahu. Karena kapan turunnya Al-Quran tidak ada yang tahu. Lalu apa bedanya dengan Nuzulul Quran? Nuzulul Quran kan jelas 17 Ramadan. Nuzulul Quran 17 Ramadan jelas. Loh, ini kok ada Lailatul Qadar, ada Nuzulul Quran. Kadang orang bingung kan. Loh, kok di hadis-hadis misterius, nggak jelas kapan turunnya. Padahal pada sisi lain sejarah mengatakan Nabi menerima wahyu 17 malam 17 Ramadan dalam kondisi meditasi atau kholwat atau uzlah di Gua Hira. Bukan hanya malam itu saja Nabi itu bermeditasi, berkholwat. Kalau sekarang ya itikaf lah. Kalau dulu bermeditasi, menyendiri. Nabi sejak muda sudah sering menyendiri, bertapa. Sehingga pada malam 17 puncaknya menerima wahyu. Saya ingin menjelaskan, kalau turunnya Al-Quran dalam Lailatul Qadar, itu turunnya Al-Quran dari Loh Mahfud ke langit dunia. Maka misterius, kapan tidak jelas. Al-Qadar artinya turunnya Al-Quran secara utuh dari Loh Mahfud. Allah membuat ketentuan perubahan dunia dengan menurunkan Al-Quran dari Loh Mahfud ke langit dunia. Baru pada 17 Ramadan turun ayat, untuk pertama kali ayat dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Maka disebut Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran pertama kali, Nuzulul Quran itu malam 17 Ramadan. Tapi Lailatul Qadar misterius. Intinya adalah Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang menentukan perjalanan ke depan secara individu ataupun kolektif atau masyarakat dunia. Beberapa pemikir muslim, para ulama mengatakan Al-Quran adalah kitab yang membawa dampak perubahan masyarakat dunia. Sebagaimana kita tahu, Nabi lahir di Mekah. Pada masa kelahiran Nabi hanya ada 2 peradaban besar di dunia, yakni sebelah barat Arab Saudi adalah peradaban masuk wilayah kekuasaan Romawi yang beragama Nasrani. Seluruh daerah-daerah sebelah barat maka seluruhnya adalah di bawah kekuasaan kerajaan Romawi yang beragama Kristen. Yang beragama Nasrani. Timur Saudi adalah seluruh negara di bawah kekuasaan Persia yang beragama Majusi. Hanya ada 2 adikuasa, yakni Romawi dan Persia. Dan tidak ada yang memperhitungkan akan lahir kebudayaan besar dari tengahnya. Maka turunnya Al-Quran adalah menciptakan perubahan besar melalui namanya kebudayaan Islam. Yakni dimulai dari lahirnya Nabi, dimulai dari turunnya Al-Quran, dimulai dari perkembangan Islam sebagai sebuah kebudayaan. Islam lahir di Mekah sebagai sebuah agama. Sebagai sebuah negara lahir di Madinah. Nabi Muhammad itu gagal berdakwah di Mekah. Selama 13 tahun pengikutnya hanya 200 orang, 1 RT. Itu 13 tahun, 1 RT. Maka dari situlah kemudian Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Maka di Madinah itulah Nabi membentuk persekutuan politik, namanya negara Madinah. Maka Islam sebagai negara, sebagai persekutuan sosial politik lahir di Madinah. Nanti berlanjut
Dari Nabi itulah memunculkan kekhalifahan atau dinasti-dinasti. Ini awal dari peradaban Islam. Maka dikatakan peradaban Islam sebagai peradaban lahir di Baghdad pada era kekhalifahan Bani Abbasiyah. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman dinasti Bani Umayyah, ulama itu kebanyakan ulama Al-Quran, bahasa Arab, hadis. Tetapi pada era kekhalifahan Bani Abbasiyah, salah seorang khalifah namanya Al-Ma'mun. Jadi Harun Ar-Rasyid adalah khalifah paling fenomenal, paling terkenal di dinasti Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Punya beberapa istri. Nah, ini tidak usah ditiru beberapa istrinya. Nanti ibu-ibu nggak setuju. Di antaranya adalah istri kebangsaan Arab melahirkan Khalifah Al-Amin, dan istri berbangsa Persia melahirkan Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun orang yang gemar terhadap ilmu pengetahuan. Sampai pada masanya ia memprogramkan secara nasional gerakan penterjemahan, menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani kuno ke dalam bahasa Arab, Persia kuno ke dalam bahasa Arab, India kuno terhadap bahasa Arab. Maka ketika buku asli Mahabharata hilang di India, di Arabnya masih dapat diketemukan. Dari situlah perkembangan ilmu pengetahuan sangat luar biasa di dunia Islam. Maka lahirlah para fuqaha mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Malik, lahir pada era kejayaan Islam. Imam mujtahid. Mujtahid ini kata kuncinya, yakni orang yang menggunakan pemikiran untuk berijtihad lalu membuahkan hukum. Mereka semua adalah para intelektual. Buktinya intelektual apa? Punya karya-karya yang diikuti oleh hampir seluruh masyarakat dunia. Walaupun masih ada imam-imam yang lain, ya, Imam Al-Auza'i dan seterusnya. Tapi yang paling besar adalah 4 imam itu. Karya-karyanya sampai sekarang dikaji oleh seluruh masyarakat dunia. Belum lagi ulama-ulama berikutnya, belum lagi para filsuf, para mutakallimun, dan juga ilmuwan. Itu lahir pada era kejayaan. Siapa penemu matematika? Aljabar. Beliau adalah Al-Khwarizmi. Pada waktu itu di barat tidak ada perkembangan apapun. Maka disebut the dark age, dunia yang gelap. Orang tidak boleh eksperimen. Segala sesuatu harus mengikuti pendapat bapak-bapak gereja. Apa kata gereja? Yaitu ilmu pengetahuan. Maka di Islam ada liberasi, pembebasan untuk eksperimen. Lahirlah satu Al-Khwarizmi menemukan aljabar sampai sekarang. Lahirlah Al-Botani, Al-Idrisi menemukan astronomi, ilmu falak, ilmu bumi. Lahirlah Al-Haytham penemu optik. Al-Biruni menemukan do, re, mi, fa, sol sampai sekarang itu nada dasar. Ini adalah ilmuwan-ilmuwan muslim pada era kejayaan. Dan masih banyak lagi yang lain. Ar-Razi menemukan teori-teori kimia selain juga teori-teori kedokteran. Ibnu Sina adalah bapak dokter modern. Ibnu Sina. Sebelumnya kedokteran tradisional ya. Pada zaman Nabi itu ada 3 model penyembuhan. 1 dengan bekam, 2 dengan besi yang dipanaskan, 1-nya lagi apa gitu. Masih tradisional. Tapi sejak itu Ibnu Sina di dunia Islam sudah ada ilmu bedah, ilmu kedokteran modern. Dan seterusnya banyak filsuf dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, sampai dengan di Spanyol Islam muncul tokoh besar namanya Ibnu Rus. Pada masa kejayaan Spanyol Islam. Islam pernah berjaya di Spanyol selama 600 sampai 700 tahun. 7 generasi. Walaupun sekarang terkikis akibat adanya sengketa politik dengan negara-negara, kerajaan-kerajaan di Eropa waktu itu. Tapi yang kita bawa adalah bagaimana Islam berkembang di Spanyol. Di situ ada Ibnu Rus. Lalu banyak para intelektual barat tidak puas. Mereka beragama,
bukan menyinggung ya, beragama Nasrani tidak kuat. Mengapa ilmu pengetahuan kalau ditentukan bapak-bapak gereja? Ilmu pengetahuan ya eksperimen. Mereka berguru kepada Ibnu Rus di Spanyol. Lalu mereka membuat komunitas namanya Ibnu Rusdiyah atau bahasa kerennya Averroism. Aliran pemikiran mengikuti liberasi berpikir Ibnu Rus. Dari situ mereka menciptakan sebuah gerakan namanya Zumanism, bahwa pusat semesta adalah manusia. Pusat ilmu pengetahuan itu manusia. Pengetahuan itu eksperimen, bukan kata kitab suci. Pengetahuan itu sekali lagi eksperimen, bukan kata kitab suci. Kitab suci nggak bicara fisika, optik, biologi, enggak. Kitab suci bicara secara umum. Ibnu Rus membawa pesan-pesan dalam Al-Quran itu. Ada banyak ayat afala ta'qilun, afala tatafakkarun yang memancing umat untuk bereksperimen lalu memunculkan ilmu pengetahuan. Nah, semangat liberasi ini dituruh oleh orang-orang barat yang mereka bukan muslim, tapi orang-orang yang gemar terhadap pemikiran Ibnu Rus. Lahirlah Averroism, lahirlah Zumanisme, artinya orang ingin manusia adalah sentral kehidupan itu manusia. Lahirlah namanya Renaissance. Kembali kepada pemikiran Yunani kuno. Yunani kuno itu artinya filsuf berpikir bebas. Pemikiran tidak ditentukan oleh kitab Injil. Maka disebut Renaissance. Ingin hidup kembali. Akibat ajaran Ibnu Rus, mereka ingin menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran bebas bagaimana Yunani kuno. Karena peradaban besar dunia ini tercipta dari dua, satu Semitik, dua Helenistik. Helenistik itu pemikiran Yunani kuno, Semitik itu Timur Tengah, karena agama-agama Samawi lahir di Timur Tengah, namanya Semitik. Kalau di Yunani namanya Helenistik, ilmu pengetahuan. Dari situlah orang-orang Barat maju, muncullah kemudian temuan baru. Revolusi industri, penjelajahan samudra, Aufklärung, sampai seluruh dunia timur di bawah cengkeraman peradaban barat modern. Ini artinya apa? Quran yang pada era kekhalifan Bani Abbasiyah dikembangkan untuk kecenderung pada ilmu pengetahuan, dibawa ke barat oleh Ibnu Rus, ditangkap orang-orang barat, disebarkan ke seluruh dunia, lalu menciptakan peradaban besar dunia. Inilah Lailatul Qadar. Quran turun semalam, dampaknya adalah melakukan perubahan besar dunia. Jadi dalam sejarah Islam, barat itu maju karena Ibnu Rus. Walaupun dulu buku-buku sejarah di dunia, ketika menterinya siapa saya lupa dulu, sejarah itu dipangkas supaya dipotong, supaya pengaruh Islam terhadap Barat tidak ada. Pada masa itu buku-buku sejarah saya ingat betul. Tapi ini adalah sebuah fakta. Jadi Lailatul Qadar itu semalam, tetapi dampaknya menciptakan peradaban besar dunia. Kronologinya kurang lebih semacam itu. Sampai sekarang Barat berada di puncak peradaban. Coba, IT dari mana kita? Barat. Senjata dari mana? Barat. Maka sampai pada awal tahun 1800-an, orang Barat ketika melakukan kajian antropologi di dunia timur mengatakan, orang-orang timur itu bisa jadi keturunan jin. Saking herannya itu. Orang Barat sudah bicara ilmu pengetahuan tinggi, ini kok masih di bawah pohon pada kumpul-kumpul, ini ngapain ini kan? Aneh menurut orang-orang Barat itu. Seperti kita melihat orang-orang Samin atau Badui. Kita akan, wah kok cekeran ini, aneh, dunia modern kok masih cekeran gitu. Ini soal peradaban. Tahun 90-an saya kan suka nonton film. Orang film-film barat itu kok bisa masuk kamar pakai kertu. Ini khayal ini. Sekarang hotel-hotel begitu kan, baru sadar. Lalu orang rebutan kertu kecil. Ini khayal. Waktu itu loh ya. Tapi ternyata sekarang itulah kartu chip, itulah kartu memori ya, macam-macam. Data apapun sekarang bisa disimpan di situ. Kita masih tumbuhkan kertas.
yang digerigiti tikus. Pel-pelnya tumpukan kertas. 5 ton sudah apek, kena air tikus ya. Barat lebih maju. Tetapi jangan lupa bahwa setelah 1800-an umat Islam sadar mengapa mutiara dari dunia Islam sekarang dipegang Barat. Kita kehilangan itu. Disebutlah era kebangkitan. Lalu ilmu pengetahuan berkembang lagi di dunia Islam. Loh, sekolah-sekolah yang ada sekarang, bahkan sekolah di pondok pesantren, itu niru Barat. Islam aslinya halakoh. Tidak ada rapot, tidak ada tes, tidak ada ijazah. Kalau dulu ijazahnya tak ijazahi doa-doa rezeki ya cukup. Sekarang nggak cukup, harus sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi ini akan menjadi pakar di bidang ekonomi, bukan sekedar doa-doa rezeki. Ini Barat. Maka pondok pesantren pun akhirnya mengadopsi pendidikan Barat. Ada kelas, ada kurikulum. Sehingga ada pondoknya masih jalan, tapi sekolahnya mengikuti Barat. Coba kalau sekolah itu sudah tidak ada tes lah, yang penting kayak ngaji, nanti khatam gitu aja. Nanti tidak terukur mana prestasi, mana tidak. Sistem kelas itu sistem Barat. Nah di Indonesia Muhammadiyah lebih awal mengikuti sekolah model Barat, NU baru kemudian. Sementara NU masih melakukan penguatan pesantren. Nah kemudian NU pun sudah mengadopsi pemikiran Barat dan Muhammadiyah kemudian sekarang melakukan pengembangan kepesantrenan. Pesantren itu penting, pendidikan formal juga penting, sama-sama penting. Dan sekarang menuju kepada yang namanya Islam dalam konteks yang modern, dalam pengertian mengikuti dinamika yang ada. Lah, yang ingin saya sampaikan adalah inilah Lailatul Qadar secara makro. Quran turun 1 malam, tetapi dampaknya mewarnai peradaban besar dunia sekarang ini. Dari Nabi, Khulafa Rasyidin, lalu dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, dibawa sampai ke Spanyol, dan seterusnya. Maka pengetahuan besar dunia, peradaban berkembang dari sebuah kejadian atau fenomena yang sifatnya hanya semalam, yakni Lailatul Qadar secara makro. Secara individual, Lailatul Qadar adalah malam di mana malam itu adalah malam yang sangat menentukan perjalanan hidup kita ke depan. Jika kita mendapatkannya, maka kemakmuran, kebahagiaan, kemuliaan ke depan ditentukan pada malam itu. Maka banyak orang melakukan upaya menjemput Lailatul Qadar. Tetapi perlu diingat, Lailatul Qadar persoalan yang sifatnya gaib. Hanya bisa dijemput dengan organ yang namanya gaib, yakni hati, qalb, ruh, sir, khofa, akhfa. Maka zikir, ibadah apapun harus dilakukan dengan melibatkan hati. Walaupun kita tidak pernah bisa mengklaim saya dapat Lailatul Qadar atau tidak. Selama 15 abad Lailatul Qadar banyak dibicarakan orang, tapi nggak ada satupun orang mengklaim ini sudah dapat, ini belum, gitu kan. Karena itu rahasia. Kita sendiri yang tahu apakah terjadi perubahan kesalehan, perubahan kehidupan duniawi yang revolusioner dan fundamental, kita sendiri yang mengetahui. Maka dari itu harus melakukan upaya penjemputan dengan melibatkan hati. Lalu berdoa, memberikan ruang seluas-luasnya untuk memberikan ruang untuk intervensi tangan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata kunci lagi, ketika kita zikir pasrah, semakin tawakal, semakin membuka ruang untuk intervensi tangan Allah. Sebagaimana kalau di dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu malaikat-malaikat turun, malaikat-malaikat dan roh. Roh itu Jibril. Jibril adalah malaikat yang berhubungan dengan planet bumi, membawa informasi langit. Ngapain malaikat turun pada malam Qadar? Bi'idzni rabbihim
min kulli amr, atas izin Tuhan mereka, malaikat turun untuk menyelesaikan seluruh problem-problem manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Jadi Lailatul Qadar itu menentukan masa depan, menentukan perjalanan hidup ke depan, ditentukan oleh sebuah malam itu. Maka kita berharap bahwa akan ada perubahan revolusioner ke depan setelah kita melakukan ibadah-ibadah, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan given, yakni malam keberuntungan, malam yang menentukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Matur nuwun. Masya Allah, luar biasa, sangat luas sekali ternyata terkait dengan Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Baik hadirin rahimakumullah, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Beliau sudah memaparkan begitu luasnya ilmunya dari peradaban timur sampai peradaban barat. Semoga menambah hasanah keilmuan kita. Monggo silakan dipersilahkan, baik yang putra, jamaah putra ataupun putri yang mau bertanya dipersilahkan. Monggo.